Meskipun kita telah melihat kekuatan Lin Tian, lubangnya sangat dingin. Seperti yang kita semua tahu, jadi orang-orang masih menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian masih gigih membiarkan Tuan Wan memimpin, dan Tuan Wan itu harus memimpin Lin Tian ke depan. Ketika orang datang ke sebuah celah, mereka tidak berani mendekatinya. Saya melihat angin dingin bertiup keluar dari lubang dari waktu ke waktu, dan angin dingin menerpa wajah semua orang, dan semua orang merasa wajah mereka akan membeku dalam sekejap. Tapi Lin Tian memandang kerumunan, saya akan masuk dan menunggu di sini. Namun, 10.000 patriark khawatir, apakah kamu benar-benar tidak takut? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan kemudian berjalan ke lubang selangkah demi selangkah di bawah tatapan publik. Selain itu, Lin Tian masih mengabaikan, bahkan menghilang di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Ini bisa menakuti orang, beberapa orang masih terkejut, dia tidak takut dingin. Tapi Hei Suiyu memandang 10.000 patriark dengan rasa ingin tahu, apakah gua ini benar-benar mengerikan? Ya, saya tidak berani mendekati gua selangkah lagi, atau saya akan membeku, kata Master. Hei Suiyu setengah yakin, jadi dia berjalan selangkah demi selangkah, tetapi ketika dia mencapai langkah ketiga, tubuhnya mulai membeku. Hei Suiyu sangat ketakutan sehingga dia segera mundur, dan Tuan Wan menjelaskan, tempat ini sangat mengerikan, jadi jangan mendekatinya. Mendengar ini, Hei Suiyu menjadi aneh, lalu kenapa dia bisa mendekat? Adapun masalah ini, tuannya tidak mengerti, dan menghela nafas, mungkin dia berbeda dari orang biasa. Ketika Hei Suiyu mendengar ini, dia berkumpul dan berkata, monster, mereka monster. Lin Tian telah melewati terowongan panjang dan masuk ke dalam. Di bagian bawah, dia melihat awan. Awan itu mengambang di udara, dan ada lapisan es di sekitarnya. Melihat ini, Lin Tian terkejut dan berkata, ternyata itu adalah Raja Es 10.000 tahun. Raja Es adalah roh sistem es, mirip dengan Raja Api. Namun, Raja Api di Lin Tian bukanlah Raja Es selama ribuan tahun. Namun meski begitu, Raja Es 10.000 tahun bisa membekukan pria yang telah melintasi wilayah yang dijarah dalam sekejap. Jadi Lin Tian ingin menyerahkannya, tetapi ketika dia menyentuhnya, tangannya membeku di sana, dan Lin Tian tertawa, saya memiliki Raja Api. Di bawah kekuatan Raja Api internal, tangan ini dapat bergerak cepat, dan tangan Lin Tian masih melewati lapisan es, dan akhirnya menyentuh awan. Lin Tian kemudian tertawa, dan kemudian awan diserap oleh Lin Tian, dan akhirnya duduk di benda langit hutan, membentuk dua kekuatan berbeda dengan Raja Api. Lin Tian melihatnya dan sangat senang ketika dia menemukan bahwa tidak ada ledakan. Bagaimanapun, hal-hal dengan atribut berbeda sulit untuk hidup berdampingan dalam tubuh seseorang, dan sekarang Lin Tian dapat dengan mudah melakukannya karena kebingungannya. Ini juga membuat Lin Tian menantikan kekuatan di balik keputusan pembunuhan reinkarnasi ini. Pada saat ini, ada diskusi panas di luar. Lihat, dinginnya sudah hilang. Apa yang terjadi? Lin Tian kembali ke cara aslinya, dan ketika 10.000 patriark di luar gua memikirkan apakah akan masuk atau tidak, dia melihat Lin Tian keluar. 10.000 patriark memandang Lin Tian dengan ragu, Tuan Lin, mengapa hawa dingin tiba-tiba menghilang? Lin Tian tersenyum dan berkata, ada udara dingin di dalamnya, yang saya serap. Dingin? Semua orang saling memandang, dan 10.000 patriark ragu, jadi, kita tidak akan memiliki gunung es lagi di masa depan? Lin Tian mengangguk, dan mereka ragu. Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan tersenyum, oke, saya harus pergi. Pergi? Tuan Wan langsung kaget. Bagaimanapun, Tong Baomen tidak akan membiarkan tuannya Wan Yaosong pergi dengan cara ini. Lin Tian menebak bahwa Tuan Wan berpikiran sama dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, gerbang Tong Bao telah terkena lubang kali ini, sulit untuk kembali. Dalam hal, Tuan Wan merasa malu. Anda memiliki 5 tetua hebat yang terbang melintasi perbatasan. Apakah kamu masih takut pada mereka? Lin Tian tersenyum pada Tuan Wan. Tuan Wan kaget dan malu. Aku hampir melupakannya. Lin Tian menatap Master Wan dan berkata sambil tersenyum, selain itu, saya akan memberitahu Anda cara mengontrol susunan di sekitar Anda. Master Wan sangat senang, tetapi Lin Tian memberitahu Master Wan bagaimana mengontrol susunan di sekitarnya satu persatu, dan kemudian dia meninggalkan Gunung Tianbing dengan giok salju hitam dan Mujue. Karena kurang dingin, gunung es mulai mencair. Master Wan memimpin orang-orang untuk membersihkan pegunungan salju. Untuk Lin Tianbian berjalan berseru, pemandangan gunung salju hilang. Hei Suiyu berbalik dan melihat gunung es menghilang di kejauhan. Lalu dia bertanya dengan aneh, hei, apa dinginnya? Apa, kamu ingin tahu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, berkat salju hitam jade, dan Lin Tian berkata, dingin ini sangat kuat, tetapi kultivasi saya terlalu lemah untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Seberapa kuat kamu bisa membuatnya sekarang?
untuk membekukan seseorang yang harmonis dalam sekejap. Lin Tian tersenyum berat, tetapi giok salju hitam tidak mempercayainya. Bagaimana bisa begitu dingin? Lin Tian berhenti dan menatap Hei Suiyu dan tertawa, jika kamu tidak bergerak, membekukanmu, kamu akan memiliki 10 istirahat. Diam, bekukan aku? Hei Suiyu ragu, tetapi Lin Tian mengangguk, ya, apakah kamu ingin mencobanya? Tentu saja, Hei Suiyu ingin mencoba, jadi dia menatap Lin Tian Dao dan berkata, ayo. Pada saat ini, udara di sekitar hutan dingin, dan sekitarnya segera menjadi dingin, dan kemudian pohon-pohon segera membeku. Pada awalnya, Hei Suiyu tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika dia hendak beristirahat, Hei Suiyu tiba-tiba mulai kaku, yang membuatnya takut. Cukup. Lin Tian baru saja memasang Raja Es, lalu tersenyum pada batu giok salju hitam. Bagaimana perasaanmu, katanya. Kamu sudah cukup mengerikan, dan sekarang kamu sudah mendapatkannya lagi, hanya saja. Hei Suiyu tidak tahu bagaimana mengomentari Lin Tian. Lin Tian mengangkat bahu dan berkata, jika orang lain tidak memprovokasi saya tidak akan memprovokasi mereka secara alami, tetapi jika ada yang ingin memprovokasi saya, konsekuensinya akan serius. Hei Suiyu tahu bahwa nona mudanya bisa menyerah bertarung melawan Lin Tian lebih awal saat ini, tetapi Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan terus berjalan sendiri. Tapi giok salju hitam berbalik dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kembalilah ke kota Yunzhou perlahan. Ini bukan beberapa hari. Ketika Hei Suiyu mendengar bahwa dia akan kembali ke kota Yunzhou, dia terlihat lebih buruk. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Saya khawatir nona muda kami tidak baik untuk Anda. Kemudian, saat ini, Hei Suiyu menatap Lin Tian dengan sangat gelisah. Lin Tian tersenyum dan berkata, lebih baik membiarkan dia meninggalkanku sendiri. Setelah itu, Lin Tian tidak berbicara, tetapi Hei Suiyu mengikuti dengan cemas sampai keesokan harinya, ketika mereka kembali ke kota Yunzhou. Ketika Hei Suiyu kembali ke kota, dia bergegas ke kediaman Jiang Siruo, sementara Lin Tian membawa Mujue ke pusat medis. Tetapi ketika saya sampai di pusat medis, saya tidak melihat Tian Bing. Sebaliknya, saya melihat King King dan Nangong Yan. Kakak, kamu akhirnya kembali, kata Nangong Yan. Ada apa? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa Nangong Yan sedang tidak terlihat benar. Nangong Yan menatap Lin Tian dan berkata, saudari Tian mengatakan sesuatu yang mendesak, dan kemudian dia pergi selama beberapa jam. Kita belum bisa menghubunginya. Tidak bisa menghubunginya. Lin Tian terlihat penasaran. Nangong Yan mengangguk, dan Huo Qingqing mengerutkan kening. Kami telah mengirim pesan kepadanya melalui batu, tetapi dia belum pulih. Kami takut. Jelas Nangong Yan dan Huo Qingqing khawatir sesuatu akan terjadi pada Es. Lin Tian memandang mereka dan menghibur mereka dan berkata, jangan khawatir, saya akan mencoba. Kemudian Lin Tian berbalik dan pergi, sementara Mujue tinggal bersama Nangong Yan dan Huo Qingqing. Lin Tian pergi ke jalan, datang ke sudut, lalu menutup matanya, dan mencoba mengaktifkan segel jiwa dengan Tuan Kota. Dan Tuan Kota ada di rumah Tuan Kota. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Dia takut untuk melihat-lihat. Dewasa, kamu di mana? Saya di kota. Kota? Bagaimana aku bisa mendengarmu? He Feng bingung. Aku hanya berkomunikasi denganmu dengan jiwaku. Kata-kata Lin Tian membuat He Feng tiba-tiba menyadari, tetapi dia tidak mengerti. Dewasa, ada apa denganmu tiba-tiba mencariku? Lin Tian terus memberitahu He Feng, saya ingin bertanya apakah Anda memiliki seseorang yang menangkap saya? Tidak, beraninya aku menangkap laki-lakimu. Itu dan puncaknya segera terkejut, tetapi Lin Tian ragu, lalu bagaimana saya bisa kehilangan seorang murid? Oh, seperti apa tampangnya? Aku bisa memintamu. He Feng bertanya dengan cepat, dan Lin Tian memberikan gambar Tian Bing kepadanya. Ketika dia melihat seorang pria di depannya, dia langsung memimpin, Tuan, jangan khawatir, saya akan membiarkan orang-orang di kota melihat-lihat. Nah, jika Anda memiliki berita, tutup saja mata Anda dan berkomunikasi dengan saya melalui segel roh. Iya. Kemudian dia Feng kembali ke dunia nyata dan menarik napas kembali. Segel jiwa yang mengerikan. Setelah menghela nafas dan Feng segera membiarkan penjaga kota mencari orang, tetapi untuk mencegah keraguan Jiang Ziruo. He Feng meminta penjaga untuk mencari Tian Bing karena mencuri barang-barangnya sendiri, dan memerintahkan agar dia tidak terluka. Segera konvoi kota menyebar untuk mencari, dan juga mengeluarkan potret untuk menemukan orang yang lewat. Dengan cara ini, segera ada berita, dan Kapten Yan, yang mendapat berita itu, juga menatap He Feng dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Kota, saya menemukan wanita ini. Oh, mana?
Hi Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kapten tim yang ketat berkata sambil tersenyum, wanita ini berlari ke Bos Gao untuk membuat masalah, dan dijatuhkan oleh Bos Gao. Bos Gao? Bos tinggi yang mana? Hi Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin tim yang tersenyum dan berkata, itu adalah keluarga penyuling senjata terbesar di prefektur Yunzhou. Oh, begitu. Hi Feng mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi dia terkejut di dalam hatinya, sementara Kapten Yan berkata sambil tersenyum, gadis ini, yang berani menyinggung Bos Gao, pasti sudah mati. Hi Feng berkata, apakah kamu bahagia? Omong kosong, wanita ini adalah orang yang tinggal di Shuimen. Nona 3, saya berharap aku bisa membunuhnya, tapi aku belum punya kesempatan. Sekarang orang-orang di Shuimen berinisiatif untuk menemukan sesuatu dan tertangkap. Tentu saja, saya senang. Gao Xingdao, pemimpin tim Yan. Dan Feng En berkata, ya, itu benar-benar hal yang baik. Dengan Feng selesai, dia berbalik dan kembali ke ruang kerjanya, sementara Kapten Yan tampak bingung, apa yang terjadi dengan Tuan Kota hari ini? Mengapa tidak? Sekarang di ruang kerja, dia menutup matanya dengan Feng, dan berkomunikasi dengan Lin Tian melalui segel roh. Tuan, pria Anda telah ditangkap oleh Bos Gao. Bos Gao? Ya, keluarga pemurnian senjata pertama di prefektur Yunzhou, dan banyak orang di keluarga tinggi semuanya adalah ahli pemurnian senjata di prefektur Yunzhou, jadi status keluarga ini sangat tinggi di prefektur Yunzhou, jadi orang-orangmu, aku takut. Hi Feng jelas tidak ingin Lin Tian pergi ke rumah Gao secara langsung, atau dia akan dengan mudah membangun dirinya sendiri. Lin Tian berkata dengan dingin, orang-orangku, aku melihat siapa yang berani menyentuh. Selesai berkata, Lin Tian terputus dengan kontak puncak, lalu diri sendiri pergi ke kota negara bagian awan Gaojia. Hi Feng sangat khawatir. Dia takut Lin Tian akan mendapat masalah. Tapi Lin Tian tidak takut jauh-jauh untuk mencari tahu di mana keluarga Gao berada. Namun, ketika kami sampai di sana, ada penjaga patroli di sekitar rumah tinggi, dan ada juga formasi di rumah untuk mencegah siapapun masuk dan keluar. Ketika Lin Tiangang tiba di pintu, seorang penjaga segera menghentikannya dan berkata dengan dingin, tidak ada orang luar. Saya sedang mencari seseorang. Lin Tian sangat lugas, tetapi para penjaga tertawa. Beberapa orang berkata, setiap hari, seseorang akan menemukan segala macam alasan untuk masuk ke rumah tinggi kita. Benar, nak. Kami tidak terkejut dengan trik Anda menemukan seseorang. Melihat bahwa orang-orang ini tidak menganggap diri mereka serius, Lin Tian harus berkata, saya bisa membuat bejana suci. Begitu kata-kata ini keluar, semua penjaga tercengang. Lin Tian tahu bahwa keluarga Gao adalah ahli dalam memurnikan senjata, dan dia pasti sangat tertarik untuk memurnikan senjata. Seperti yang diharapkan, kata Lin Tian, para penjaga segera menjadi hormat, dan pemimpin penjaga berkata, Anda adalah pemurni senjata bintang beberapa. Apakah itu penting? Lin Tian bertanya, dan kepala penjaga berkata dengan canggung, baiklah, bisakah Anda menunjukkan sertifikasi senjata Anda? Sertifikasi pabrik? Ini adalah sertifikat universal alat pemurnian di daratan, kata kepala penjaga N. Lin Tian tidak memiliki hal semacam ini, jadi dia berkata, saya tidak suka sertifikasi, jadi saya tidak memiliki sertifikat. Ini membuat orang mulai ragu, dan Lin Tian memandang kapten penjaga, ada apa? Tidak percaya. Bagaimanapun, Lin Tian tampaknya telah mengubah alam dewa, dan hanya ada segelintir orang di daratan yang dapat membuat alat suci, tetapi Lin Tian jelas bukan salah satunya. Jadi kepala penjaga ragu-ragu, sedikit saudaraku, kamu tidak memiliki sertifikat, jadi bagaimana kamu membuktikannya? Bagaimana cara membuktikannya? Kalau begitu akan kutunjukkan. Lin Tian berkata bahwa semua senjata ajaib orang-orang terbang ke Lin Tian. Adegan ini, semua orang takut, terutama kapten penjaga berkata, ini. Kemampuan paling dasar dari alat pemurnian adalah mengendalikan berbagai hal. Ini adalah senjata sihirmu, tapi aku bisa mengendalikannya sesuka hati. Tidak tahu apakah itu bisa dibuktikan? Semua orang saling memandang, dan kepala penjaga berpikir bahwa meskipun Lin Tian bukanlah pelebur senjata yang ampuh, kemampuannya untuk mengendalikan berbagai hal sangat buruk, jadi kepala penjaga segera dengan hormat berkata, kamu memanggilku apa, anak muda? Lin Tian. Tuan Muda Lin akan memasuki kediaman kita. Cari tuanmu. Lin Tian berkata bahwa dia sangat kasar. Kepala penjaga mengangguk dan berkata, oke, Tuan Lin, ikuti saya. Dengan cara ini, Lin Tian langsung menyusup ke Gaojia, dan begitu dia memasuki Gaojia, dia bisa melihat lebih banyak penjaga yang berpatroli. Penjaganya sangat ketat. Lin Tian berjalan dan bertanya, saya mendengar bahwa ada seorang wanita di keluarga Gao Anda yang membuat masalah hari ini, bukan?
Kepala penjaga segera berkata dengan penuh semangat, "Tidak, wanita ini selalu mengatakan bahwa keluarga Gao kami menculik saudara perempuannya dan menyakiti orang-orang kami, jadi kami memaksa pemiliknya untuk menjatuhkannya secara langsung." "Kakak?" Lin Tianhu menatap curiga pada kepala penjaga. Kapten menjawab, "Ya, dia selalu mengatakan saudara perempuan." Lin Tian mulai bergumam di dalam hatinya, apakah itu wanita bernama Tian Luo di sini? Tian Luo, ketika Lin Tian, gila, dia masih tunangannya, tetapi sekarang dia tiba-tiba muncul, yang membuat Lin Tian bertanya-tanya apakah dia benar-benar ada di sini. Tetapi Lin Tian bahkan tidak melihat wajah asli Tian Luo, dan tidak tahu apakah dia ada di sana, jadi perasaan ilahinya menyapu Menshan, tetapi dia tidak menemukan wanita istimewa. Melihat Lin Tian dalam keadaan linglung, kepala penjaga berkata, "Tuan Muda Lin, Anda tidak tahu bahwa wanita itu sangat mengerikan ketika dia datang untuk membuat masalah. Selain itu, dia bisa masuk ke tempat kejadian tanpa melihatnya, dan langsung melukai beberapa rumah kami. Kemudian, dia diundang oleh kepala keluarga dan terjebak." Lin Tian berkata, "Bisakah kamu membawaku menemuinya?" "Dia? Tuan Muda Lin, apakah Anda tidak di sini untuknya?" Kepala penjaga menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tampak tertawa, tetapi penjaga itu tumbuh ketakutan dan ingin menelepon orang. Namun, mata dingin Lin Tian melintas dan membekukan komandan pengawal di sana dalam sekejap. Kepala penjaga ini hanya cocok dengan ranah. Tanpa diduga, dia akan dibekukan oleh alam pendewaan. Dia sangat takut sehingga dia berkata, "Kamu, siapa kamu?" Tidak hanya kepala penjaga ini, tetapi juga para penjaga yang berpatroli di sekitar berlari keluar satu demi satu, tampaknya ketakutan dengan cara Lin Tian. Tapi Lin Tian menatap orang-orang di sekitarnya, siapapun yang berani menghentikanku akan berakhir seperti dia. Setelah Lin Tian selesai, dia meminta kepala penjaga untuk memberitahunya di mana Tian Bing di penjara, dan kepala penjaga sedang terburu-buru untuk memberitahu Lin Tian lokasi penjara bawah tanah. Bayangan Lin Tian menghilang begitu saja, dan orang-orang bahkan tidak dapat menemukan jejak Lin Tian, yang membuat orang-orang ini takut untuk pergi ke pemiliknya satu demi satu. Sekarang di kandang di penjara bawah tanah Gaojia, ada banyak rantai di sekitar es pada hari itu, sementara di luar kandang, ada seorang pria muda duduk. Pria muda itu tampak seperti berusia 20-an, dengan kaki dimiringkan dan beberapa ahli berdiri di sampingnya untuk melindunginya. "Gadis, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu ingin masuk ke keluargaku?" "Aku mencari adikku." Tian Bing sedang terburu-buru, dan pemuda itu tertawa, "Adikmu? Siapa?" "Tian Luo." "Maaf, kami tidak memiliki pria ini." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin, saya tidak bisa. Aku melihatnya memasukimu dan kemudian menghilang." Pria muda mencibir, "Saya katakan gadis, apakah Anda tahu siapa saya?" "Aku tidak peduli siapa kamu, sebaiknya biarkan aku pergi, atau kakekku akan datang dan kamu akan mati." Tian Bing sedang terburu-buru. Pemuda tutut berkata, "Nak, kemampuanmu untuk menakut-nakuti orang cukup ganas." "Maksudku?" Tian Bing berkata dengan marah, dan pemuda itu mencibir, "Saya Gao Chong, orang paling tampan di keluarga Gao. Saya." Tian Bing tidak peduli apakah dia tampan atau tidak, tetapi langsung berteriak, "Lepaskan aku. Biarkan kamu pergi, ya." "Tapi bagaimana dengan mukselirku?" Gao Chong menyeringai pada Tian Bing. Kata Tian Bing. Gao Chong berkata sambil tersenyum, bukannya marah, "Tidak apa-apa. Aku akan membiarkanmu berkompromi." Tian Bing tidak mau bertarung dengan liar, tapi auranya tidak berguna. Dia hanya bisa berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat atau lambat nenek moyangku akan datang untuk membersihkanmu. Jangan katakan bahwa leluhurmu, bahkan orang-orang dari ibu kota Yunzhou, harus memberi kami wajah keluarga Gao." Gao Chong gila. Tian Bing tidak menyangka keluarga Gao ini memiliki awal yang begitu besar. Tapi Gao Chong tersenyum setelah melihat keheningan Tian Bing dan berkata, "Ayo, bukankah itu disebut sangat galak? Lagi pula kakekku akan datang untuk menyelamatkanku." Tian Bing masih berpikir bahwa Lin Tian akan datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Gao Chong mencibir, "Jika dia berani muncul, aku akan menginjaknya." Tapi kemudian sebuah suara datang dari belakang, "Injak aku?" Semua orang kaget dan berbalik. Gao Chong juga bertanya-tanya, "Siapa kamu?" Ketika Tian Bing melihat Lin Tian, dia menangis dengan penuh semangat, "Lao Zu." Wajah Lin Tian menjadi gelap ketika dia melihat bahwa Tian Bing dikunci oleh beberapa rantai yang menyegel Lingqi. Tapi Gao Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Mengubah alam ilahi? Tidak hanya Gao Chong, tetapi juga teman-teman sekelasnya tertawa. Tian Bing tertawa, "Kamu tertawa, dan kamu akan menderita." Gao Chong menggoda Tian Bing, "Kamu bisa menontonnya, dan lihat bagaimana aku bisa memperbaiki sampah lamamu." Tian Bing tahu bahwa Gao Chong pasti tidak beruntung, tetapi Gao Chong tidak peduli.
Dia menatap Lin Tian dan mencibir, "Nak, jika kamu tidak ingin mati, berlututlah." "Hanya kamu? Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengambilnya?" Lin Tian bertanya, dan Gao Chong mencibir, "Lihat aku besar dan bulat, dan kamu? Ubah semangat. Aku bisa mencekikmu sesuka hati. Cobalah." Gao Chong melihat Lin Tian berani keras kepala pada dirinya sendiri. Dia segera mengeluarkan anak panah dari tangannya. Apalagi anak panah itu sangat unik. Dia bisa mengganti 10 anak panah sekaligus. Lihat Lin Tian ini, tapi jangan berpikir seperti itu, sampah. Gao Chong tidak menyangka Lin Tian akan mengatakan bahwa senjata ajaibnya adalah sampah. Dia segera berkata dengan mata lebar, "Mari kita lihat anak panah berputar Gao Ji aku." Dengan itu, Gao Chong membuang, dan anak panah terbang keluar dari langit. Tapi anak panah di depan Lin Tian ini tiba-tiba semua tetap di udara, dan Gao Chong tertegun dan terus meningkatkan kekuatannya di sana, yang di luar kendali. Sebaliknya, Tian Bing tertawa, "Lucu. Kamu berani bersaing dengan leluhurku." Gao Chong tidak percaya pada kejahatan, tetapi Lin Tian membuangnya. Sebaliknya, anak panah itu terbang kembali dan mengenai Gao Chong secara langsung. Gao Chong segera berteriak, "Ah! Mataku!" Para pelayan itu melihat mata Gao Chong tiba-tiba cacat, dan wajah mereka sangat berubah. "Apakah kamu tidak menginjakku? Teruskan!" Lin Tian menatap Gao Chong, yang terluka parah, dan dia terus mendorongnya. Meskipun Gao Chong tidak punya Ea, dia memiliki perasaan ilahi, dan di bawah perasaan ilahi, ketika dia melihat Lin Tian yang gila, dia akan menanggung rasa sakit dan memarahi, "Berikan padaku." Orang-orang itu bergegas keluar satu demi satu untuk menyerang Lin Tian. Namun, ide Lin Tian melintas dan hawa dingin yang kuat meledak dalam sekejap. Semua orang ini membeku di sana sekaligus, dan Tian Bing menarik napas, "Leluhur, apakah kamu mantra dingin?" "Tidak, ini hanya hawa dingin khusus." Tian Bing tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian telah berjalan menuju Gao Chong selangkah demi selangkah. Gao Chong melangkah mundur dan memandang Lin Tian seperti monster. "Wah, ini keluarga Gaoku." Terus, Lin Tianxi tidak memberikan muka kepada pihak lain. Gao Chong berkata dengan marah, "Keluarga Gaoku adalah keluarga penyuling senjata. Jika kamu berani melawanku, ayahku akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup di Yunzhou. Terserah Anda untuk memutuskan apakah saya bisa bertahan atau tidak." Lin Tian selesai, dengan lambaian tangannya, semua anak panah di sisi lain terbang keluar, dan kemudian terbang kembali. Gao Chong terkejut dan kehilangan warnanya. "Tidak." Tapi anak panah itu langsung menyilangkan anggota tubuh Gao Chong, dan Gao Chong berlutut di tanah dan berkata, "Kakiku! Kakiku!" Tian Bing tertawa di kandang di belakang Gao Chong dan berkata, "Semua berkata, nenek moyang saya akan menyelamatkan saya, tetapi Anda tidak percaya." Gao Chong sangat sedih saat ini. Yuan Shen di tubuhnya siap bergerak. Dia ingin melarikan diri dari tubuh, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, "Jangan mencoba mengeluarkan Yuan Shen dari tubuh, atau aku akan membuatmu jatuh dalam sekejap." Gao Chong berkata dengan ngeri, "Biarkan aku pergi." Ketika Lin Tian berencana untuk maju dan memberinya segel jiwa, sekelompok suara datang dari luar penjara bawah tanah, dan kemudian sekelompok ahli bergegas. Pria parubaya pertama, bahkan mencapai tahap awal perampokan Feri, dan dia adalah kepala keluarga, Gao Shui. Ada beberapa tetua keluarga Gao di samping pemimpin keluarga Gao, yang telah melewati tahap awal perampokan. Ketika Gao Shui melihat bahwa putranya begitu sengsara, dia menatap Lin Tian dengan marah, "Nak, cari kematian." Lin Tian berkata, "Jangan bergerak, atau dia akan mati total." Gao Chong ketakutan dan mulai bergegas ke air yang tinggi. "Ayah, jangan impulsif." Dia mengerikan. Air yang tinggi memelototi Lin Tian, "Nak, biarkan anakku pergi, atau aku akan membuatmu mati di kota Yunzhou." Lin Tian mengabaikannya, tetapi meletakkan jari di dahi Gao Chong. Gao Chong gemetar, tapi dia tidak berani bergerak. "Apa yang kamu lakukan padanya, Nak?" kata Gao Shuiji. "Biarkan dia menjelaskan kepadamu nanti." Lin Tian kemudian mengambil kembali tangannya dan datang ke kandang, berniat untuk membukanya. Kandang dan rantai itu istimewa, mendengus air. Yang mengalir tinggi, itu hanya sampah. Kata-kata Lin Tian menyebabkan ketidaksenangan sesepuh itu, dan Gao Shui menatap, ini semua adalah senjata berharga. Tetapi begitu suara itu jatuh, sangkar dan rantai semuanya bubuk di tangan Lin Tian, yang membuat orang-orang di tempat kejadian tercengang. Tian Bing merasa lega melihat Lin Tian dan berkata, "Terima kasih, kakek." Tapi Lin Tian berbalik dan menatap orang-orang yang terkejut. "Katakan, siapa di antara kalian yang menyakitinya seperti ini hari ini?" Ada beberapa noda darah di tubuh Tian Bing, dan noda darah ini bukanlah nyawa Tian Bing,
Jadi Tian Bing tidak memperhatikannya, dan berkata, saya baik-baik saja, leluhur. Mereka harus membayar apa-apa. Kata-kata Lin Tian sangat menyentuh Tian Bing, sementara Gao Shui Hui berkata, masih membayar harganya? Tapi Gao Chong tiba-tiba berkata kepada Gao Shui Shui, ayah, hidupku ada di tangannya. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu saat aku membunuhnya. Gao Chong takut, terutama ketika dia terkesan oleh Lin Tianhun. Jadi dia berkata, jika dia mati, aku akan mati. Apa maksudmu? Air tinggi menatap jalan, dan Chong tinggi wajah tertekan, dia mengendalikan jiwaku. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang menunjukkan ketidakpercayaan mereka, terutama air yang mengalir tinggi dengan mata penuh keraguan, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menekan jiwa kondisi tubuh Anda? Gao Chong tidak tahu apa yang terjadi, tapi Lin Tian meninggalkan bekas pada dirinya sendiri saat ini, jadi dia khawatir. Ayah, biarkan mereka pergi. Gao Shuiqi mengatupkan giginya, lalu menatap Lin Tian dan keduanya, pergi. Jangan biarkan aku melihatmu. Aku baru saja berkata, siapa yang menyakitinya akan membayar harganya. Apakah kamu tuli? Kata-kata Lin Tian segera menyebabkan amukan seorang tetua. Wah, aku mulai hari ini. Apa yang terjadi? Kamu masih ingin mengajariku? Konyol. Yang lebih tua adalah pria gemuk, dan di masa-masa awal kultivasi. Tidak hanya pria gemuk itu, tetapi juga beberapa tetua lainnya berdiri dan berteriak, kita semua punya bagian. Melihat orang-orang ini berteriak, Lin Tian mencibir, baiklah, hukum kalian semua. Hukuman? Wah, jangan berpikir kamu bisa mengancam kami dengan Gao Chong. Pria gemuk itu tidak setuju. Tetua lainnya juga berkata, nak, Gao Chong adalah putra kepala keluarga, bukan putra kami. Gao Shui Shui terlihat jelek, karena dia tahu bahwa dalam keluarga, dia tidak punya hak untuk mengawasi para tetua. Selain itu, Gao Chong juga ketakutan. Dia memohon belas kasihan kepada para tetua dan berkata, tolong jangan bertengkar dengannya, atau aku akan mati. Penatua gemuk itu melotot, apakah hidupmu penting, atau apakah wajah keluarga penting? Tetua lain berpikir itu masuk akal. Beberapa dari mereka memandang Gao Shui Shui dan berkata, Tuanku, kami sangat mahal, tetapi penyuling senjata kekaisaran tidak pernah berani menggertak kami seperti ini. Benar, kepala keluarga. Tidak peduli apa, kita harus mengambilnya hari ini. Kalau tidak, bagaimana keluarga tinggi kita bisa berdiri? Untuk Gao Shui Shui, dia juga ingin membersihkan Lin Tian, tetapi nyawa Gao Chong ada di tangan pihak lain, yang membuatnya benar-benar kehilangan momentum yang baru saja dia miliki. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, tuanku. Ayo kita urus. Pria gemuk itu berkata, dia keluar dan menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, lihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Setelah itu, pria gemuk itu merentangkan tangannya, dan kemudian tangannya melayang di tangannya, dan gelembung-gelembung itu lebih besar satu sama lain. Tian Bing segera mengingatkan Lin Tian, kakek, hati-hati. Lepuh ini bisa menjebak orang. Tidak masalah. Itu hanya mantra sampah. Lin Tian membuka dan menutup mulutnya untuk mengatakan sampah, yang membuat wajah beberapa tetua di tempat kejadian menjadi merah. Saya berharap kita semua bisa bertarung bersama dan membunuh Lin Tian. Pria gemuk itu tertawa, sampah? Maka Anda bisa lihat. Dengan itu, tangan pria gemuk itu bergetar, dan gelembung yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Lin Tian dan kedua orangnya. Gao Chong menyaksikan dengan ngeri, takut kecelakaan Lin Tian akan mempengaruhi jiwanya. Tapi udara dingin Lin Tian mengalir keluar, dan lepuh segera membeku di sana, lalu jatuh satu persatu, seperti batu. Ini. Orang-orang melihat hoki es beku di tanah, satu persatu bodoh. Lin Tian tertawa, saya sedang berbicara tentang sampah. Apakah kamu ingin mencoba? Pria gemuk itu tidak berdamai, melotot, nak, barusan aku baru saja memukul kurang dari 1/10 dari kekuatannya. Oh, apakah itu? Kemudian tunjukkan semua yang Anda bisa. Penampilan menghina Lin Tian mengganggu pria gemuk itu, lakukan, aku harus membunuhmu hari ini. Kemudian pria gemuk itu menyatu menjadi gelembung besar, dan kemudian membuangnya. Hanya ada satu orang yang tinggi dan targetnya adalah Lin Tian. Tetapi ketika Lin Tian menjulurkan jarinya, gelembung itu akan meledak di tempat dan kemudian menghilang. Para tetua segera menatap, tetapi pria gemuk itu penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin gelembungku ini bisa langsung menutupi situasi yang fit? Aku bilang sampah. Mengapa membuang waktu? Lin Tian berkata bahwa dia mulai melepaskan hawa dingin di penjara bawah tanah. Awalnya, Tian Bing merasa sedikit kedinginan, lalu Gao Chong, dan akhirnya para tetua tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Secara khusus, Gao Shuida terkejut, tidak, pindah.
Para tetua ini juga menyadari masalahnya, dan kemudian mereka mundur satu demi satu untuk menjaga jarak tertentu dari Lin Tian. Melihat orang-orang ini terlihat bingung, Tian Bing ingin tertawa. Apakah kamu tidak gila di pagi hari? Mengapa semua kura-kura mengecilkan kepalanya sekarang? Gao Shuihui dan yang lainnya terlihat jelek, dan tetua gemuk lebih banyak jalan napas. Gadis bau, jangan bangga. Beberapa tetua berteriak, kami menyerang mereka dari jauh. Lihat apakah mereka mati. Tetua lain setuju, tetapi Gao Shuiji sedang terburu-buru. Anakku masih di dalamnya. Para penatua itu sangat sulit, para penatua yang gemuk tidak berdaya cara. Tuan rumah, untuk situasi keseluruhan, korbankan dia. Gao Chong, yang ada di sana, takut menjadi konyol. Sesepuh, kamu. Gao Chong, tolong bantu dirimu sendiri. Penatua gemuk selesai berkata, lalu tetua ini melepaskan serangan kuat satu persatu, berencana untuk membunuh Lin Tian dan Tian Bing di depan. Tapi tiba-tiba, mantra ini diblokir oleh dinding. Dinding ini persis dibuat oleh Lin Tian, dan di bawah keterampilan 10.000 tumpukan, 100 lapisan dinding Tian masih. Para tetua itu terlihat konyol, tetapi Gao Shuileng menarik napas lega. Pada saat yang sama, suaranya juga lemah. Tetua, sepertinya orang ini tidak mudah dihadapi. Tuanku, apa pendapatmu? Penatua gemuk itu bertanya. Gao Shuishui tidak berdaya. Aku tidak bisa menahannya. Penatua gemuk tahu bahwa pemilik keluarga itu egois, jadi dia berkata, jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan melakukannya. Gao Shuishui memandang tetua gemuk itu dengan ragu, dan tetua gemuk itu berkata dengan dingin, ada senjata suci di keluarga Gao kami, yang disebut senjata panjang pemecah bumi. Selesai berkata, tetua gemuk ini melambaikan satu tangan, pistol panjang berwarna coklat muncul, dan tetua lainnya berteriak untuk menghancurkan dinding Lin Tian. Gao Shuishui terkejut, tetapi hanya tetua gemuk yang menatap Lin Tian dan tersenyum. Nak, tolong bantu dirimu sendiri. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu berani menggunakan senjata ajaib ini. Aku berjanji itu akan menjadi milikku saat berikutnya. Menjadi milikmu? Konyol. Penatua gemuk tidak menganggap serius Lin Tian, dan dia juga membuang pistol panjangnya. Targetnya adalah Lin Tian. Akibatnya, pistol panjang itu tidak menembus dinding, tetapi melayang di udara. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan pistol panjang itu, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, tentang waktunya. Orang-orang tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi ada teriakan di luar, dan air yang tinggi terkejut, ada apa? Para tetua juga melihat ke belakang mereka, dan kemudian Mujue datang dari luar. Melihat Mujue, iblis yang kuat, semua orang di Gao Shui terkejut. Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, ini dia. Iblis yang saya kumpulkan cukup kuat. Lin Tian tersenyum, dan Tian Bing segera bersuka cita. Lalu orang-orang ini tidak bisa melarikan diri? Itu pasti. Tetapi orang-orang ini tidak mempercayainya, terutama tetua gemuk bersenandung, iblis berusia 5.000 tahun seperti biksu keadaan tubuh. Tetua lain juga berpikir begitu. Siapa yang tahu bahwa ketika Mujue membantu, para tetua dan kepala keluarga itu semuanya kembar dengan tanaman merambat. Orang-orang itu terkejut dan dengan panik berjuang di sana, sementara Tian Bing menarik napas, kakek, betapa kuatnya dia. Jika terjadi wabah, tidak masalah untuk menangani perampokan feri jangka menengah atau bahkan tahap akhir dari perampokan feri. Lin Tian tersenyum percaya diri. Tian Bing segera menyembah, galak. Gao Shuishui dan para tetua ketakutan, tetapi Mujue menatap Lin Tian. Apa yang harus saya lakukan, tuanku? Lin Tian menertawakan orang-orang ini. Kamu punya dua cara sekarang. Orang-orang ini memandang Lin Tian dengan aneh, sementara Gao Shuishui berkata, katakan, apa yang kamu inginkan? Satu cara, segera mati. Cara kedua, mulai hari ini, Gao Jia Anda akan menjadi bagian dari gerbang Tian Shui kami, dan secara khusus bertanggung jawab untuk membuat senjata ajaib. Begitu mereka mendengar ini, mereka saling menatap, dan Gao Shuishui bahkan lebih bingung. Wah, kami adalah keluarga penyuling senjata kekaisaran, dan ada banyak leluhur di keluargaku. Jika mereka tahu apa yang saya lakukan, mereka akan membersihkan saya. Benarkah? Jadi Anda ingin mati? Lin Tian menatap orang-orang ini dan bertanya, tetapi mereka takut dan mau berkompromi. Air yang tinggi tidak berdaya jauh lebih banyak, bagus, aku berjanji padamu. Tetapi Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini tidak mati hati, jadi Lin Tian menanam segel jiwa untuk mereka satu persatu. Pada saat tanda segel jiwa turun, semua orang tercengang, terutama tetua gemuk itu berkata dengan aneh, mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk membuat alam ilahi menjadi jelas? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi tersenyum dan berkata, di masa depan, ikuti saja saya ke Tian Shui Men.
Saya berjanji bahwa Anda akan menjadi keluarga pemurnian senjata paling kuat di daratan, bukan hanya prefektur Yunzhou. Orang-orang itu ragu, tetapi Lin Tian membiarkan Mu Jue melepaskan mereka. Adapun orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak bisa menolak, mereka hanya bisa memuji satu persatu, ikuti orang dewasa. Gao Chong segera bersorak. Akhirnya aku tidak harus mati. Lin Tian memandang Tian Bing dan berkata, "Nah, apa yang terjadi hari ini? Mengapa Anda di sini?" Tian Bing segera berkata, "Adikku, dia ada di Menshan ini. Saya datang menemuinya, tetapi orang-orang ini tidak mengizinkannya. Bagaimana Anda bertanya kepada mereka?" Lin Tian meminta Tian Bing untuk bertanya, dan Tian Bing bergegas maju dan menatap para tetua dan pemiliknya. "Katakan padaku, di mana adikku? Siapa adikmu?" Wajah Gao Shui tertekan, dan para tetua lainnya bingung dan menatap Tian Bing. Tian Bing kemudian membuat seorang wanita dengan kerudung putih pengap dan jepit rambut di kepalanya. Jepit rambut ini berwarna hijau kayu dan memancarkan cahaya hijau redup. Melihat wanita ini, Gao Shui terkejut. "Apa? Apakah dia adikmu?" "Ya, adikku." Tian Bing menegaskan, dan Gao Shui berkata sambil tersenyum masam, "Dia adalah salah satu tamu kami. Jika Anda mengatakan sebelumnya, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Tapi kamu tidak akan mengizinkanku masuk." Tian Bing mengeluh, sementara Gao Shui berkata dengan canggung, "Maaf." Tian Bing kain berutang bahwa banyak hal telah berlalu, jadi dia hanya bisa bertanya, bagaimana dengan dia? Dia akan datang beberapa kali sebulan, tetapi tidak ada hari yang pasti. Jika dia datang untuk mengambil senjata ajaib lain kali, aku akan memberitahumu. Cara jaminan air yang tinggi ini. Kamu tidak berbohong? Tian Bing berkata, setengah percaya. "Tidak, saya tidak percaya Anda. Tanya orang dewasa beraninya aku berbohong." Air tinggi ini tidak berdaya, dan Tian Bing memandang Lin Tian. Lin Tian berkata, mereka tidak akan berbohong. Tian Bing tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah." Lin Tianzi memandang mereka dan berkata, "Ayo pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa pergi ke rumah sakit pertama untuk menemukan kami." Gao Shui dan yang lainnya segera berkata dengan hormat, "Ya." Kemudian Lin Tian meninggalkan penjara bawah tanah bersama Tian Bing dan Mu Jue, dan para penjaga di halaman mundur satu persatu. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di penjara bawah tanah. Sampai air tinggi keluar dan membiarkan semua orang bubar, semua talenta pergi satu persatu. Setelah Lin Tian dan yang lainnya pergi, tetua gemuk itu berkata dengan ngeri, terlalu mengerikan. Siapa orang ini? Ada juga penatua yang hatinya hancur. Air mengalir tinggi membeku dengan cara yang berat, baru-baru ini gerbang Tian Shui menantang gerbang Tongbao, Anda harus tahu. Apakah ini leluhur? Penatua gemuk itu segera menatap. Gao Shui, seperti para tetua, tampak luar biasa, dan bahkan berkata, sepertinya kita juga akan terlibat. Tuanku, apa maksudmu? Penatua gemuk ragu, dan Gao Shui memancarkan cahaya aneh. Kita semua tahu bahwa Tian Shuimen pernah dikalahkan oleh aliansi surga dan zaman kuno, tetapi sekarang telah bangkit kembali. Sekarang kita berada di jalur yang sama dengan Tian Shuimen. Jika Tian Shuimen dalam masalah di masa depan, maka kami akan melakukannya. Sebenarnya, kita semua tahu, tetapi mereka tidak berdaya. Siapa yang membiarkan mereka ditundukkan oleh Lin Tian hari ini? Gao Shui berseru, "Oke, atur ulang keluarga dulu, sehingga kita tidak harus meneruskan urusan hari ini." Iya. Para tetua segera mengatur agar Gao Shui pulang untuk melihat cedera Gao Chong. Tian Bing kembali ke pusat medis. Setelah Nangong Yan dan Huo Qingqing bertanya tentang hal itu, Tian Bing menceritakan keseluruhan cerita kepada mereka. Nangong Yan berkata sambil menghela nafas lega, "Ada baiknya kakak laki-laki itu kembali, kalau tidak kami tidak tahu bagaimana menemukanmu." Tian Bing penasaran ingin melihat Lin Tian. "Kakek, bagaimana kamu menemukanku?" Lin Tian tidak mengatakan tentang He Feng, tetapi berkata, "Saya akan meminta beberapa kenalan untuk membantu saya menemukannya. Lalu seseorang melihatmu pergi ke Gao Jia, jadi aku akan pergi dan melihat-lihat." Tian Bing tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakek." "Apa yang terjadi? Jangan terlalu impulsif." Lin Tian tidak bisa membantu tetapi berkata, dan wajah Tian Bing malu, "Salahkan saya atas ketidakmampuan saya." Lin Tian menatapnya dan berkata, "Kamu terlalu lemah." Tian Bing tidak berdaya. Lagi pula, untuk sementara waktu setengah, prestasinya tidak dapat ditingkatkan. Lin Tian menatap San Ren. "Saya ingin memperbaiki satu hal, jadi dalam beberapa hari ke depan, Anda tidak berlarian. Ketika saya keluar, saya akan meningkatkan pencapaian Anda." Ketiga orang itu segera memandang Lin Tian dengan penuh semangat, dan Lin Tian meminta ruang rahasia dari Dr. Sue.
Dia mengeluarkan semua bahan dan mulai memurnikan cairan berharga itu. Nangong Yan kemudian memandang Tian Bing dan bertanya dengan penuh semangat, "Saudari Tian, menurutmu apa yang akan dilakukan kakak laki-laki untuk membantu kami meningkatkan pencapaian kami?" Tian Bing tidak mengerti, "Kita semua sangat berkultivasi. Tidak mudah bagi kami untuk berkembang." Burning King juga berpikir itu alasannya, jadi dia berkata, "Saya khawatir itu tidak sesederhana itu." Nangong Yan menantikannya. Namun, saat ini, di rumah Jiang Ziruo, Hei Suiyu dikritik oleh Jiang Ziruo, "Lihat, sekarang dia kembali, bagaimana kita bisa melakukannya?" "Nona, itu semua ketidakmampuanku." Hei Suiyu menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, dan Jiang Ziruo bertanya-tanya, "Kamu adalah pembunuh yang aku latih, dan kamu tidak pernah mengecewakanku. Mengapa begitu sulit bagimu untuk mati kali ini ketika kamu masih kecil di alam transformasi dewa?" "Nona, orang ini memiliki terlalu banyak kemampuan. Aku sama sekali bukan tandingannya," kata Hei Suiyu memikirkan kengerian. "Lin Tian, Jiang Ziruo mencibir ini, bukan lawannya. Apakah Anda di sini untuk mengolok-olok saya?" Hei Suiyu tidak berani berbicara. Pada saat ini, dua orang datang dari luar. Salah satunya adalah Lon Gran, yang lain ditutupi jubah hitam, dengan helm hitam di wajahnya dan hanya dua mata. Long Fan segera melihat Jiang Ziruo dan dengan hormat berkata, "Nona 3, ini tuanku." Jiang Ziruo memandang pria itu dengan ragu. "Apakah kamu?" "Aku kedinginan." Mendengar kata, "hantu dingin," Jiang Ziruo segera bersuka cita. "Apakah Anda orang pertama yang memperbaiki hantu yang melintasi tanah yang dijarah?" "Tepat. Cara dingin hantu dingin," dan Jiang Ziruo bersemangat, "Kalau begitu kamu punya cara untuk berurusan dengan adikku?" Hantu dingin segera berkata, "Aku bisa membuat binatang hantu api yang lebih kuat, langsung ke tubuhnya, sehingga dia hanya bisa terus tinggal di gudang es sepanjang tahun." "Bagus." Jiang Ziruo sangat senang sehingga dia segera meminta Long Fan untuk membawa Leng Gui ke Jiang Yao untuk masalah. Tapi alis giok salju hitam terkunci rapat, sampai setelah kedua orang itu pergi. Jiang Ziruo ini baru saja kembali untuk melihat giok salju hitam itu, menungguku untuk menyelesaikan Jiang Yao, aku baik untuk membersihkan anak itu. "Nona, apakah Anda ingin melawannya?" "Apa maksudmu aku melawannya?" "Dia melawanku." Jiang Ziruo bersenandung, "Biarkan Hei Suiyu beristirahat, jangan repot-repot." Giok salju hitam ini hanya tak berdaya berbalik untuk pergi, dan Jiang Zi, jika dalam hati memarahi gelap, "Gadis ini, keadaan apa? Bagaimana Anda bisa begitu ditakuti oleh seorang anak kecil?" Ini membuat Jiang Ziruo bingung, jadi dia membiarkan orang-orang menatap Hei Suiyu secara diam-diam untuk mencegahnya mengkhianati. Hei Suiyu juga menemukan orang yang diam-diam memantau dirinya sendiri. Dia hanya ingin mencari rumah teh sendiri dan tinggal di tempat bersama banyak orang. Keesokan harinya, Lin Tian melihat 3 botol cairan berharga di tangannya, "Coba mereka bertiga dulu." Jadi Lin Tian bangkit dan menemukan 3 orang di halaman. Selain ketiga orang ini, Dr. Sui dan keempat muridnya ada di sana, dan mereka juga bersaing dengan Huo Qingqing. Orang-orang ini mengagumi keterampilan membakar Qingqing, dan bahkan bertanya-tanya bagaimana Lin Tian mengajarkannya. Sampai Lin Tian muncul, semua orang kembali sadar. Lin Tian tersenyum pada Dr. Sui dan berkata, "Saya harus meningkatkan prestasi mereka." "Promosi?" Dr. Sui dan murid-muridnya semua tampak penasaran, dan Lin Tian tersenyum, "Ya." Mereka bingung, dan Lin Tian membawa mereka ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, Nangong Yan berharap untuk berkata, "Kakak, bisakah kamu benar-benar meningkat?" Lin Tian mengeluarkan sebotol, "Minumlah ini." Nangong Yan melihat botol di tangannya, bertanya-tanya, "Apa ini?" "Hanya minum." Nangong Yan secara alami tidak berpikir Lin Tian akan memberinya racun, jadi dia menelannya dengan kasar. Dalam sekejap, burung layang-layang Nangong memiliki kekuatan tak terbatas di tubuhnya, dan seluruh orang penuh dengan panas, bahkan keringat. Di satu sisi langit, es dan hijau menyala semuanya menatap satu sama lain. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Nangong Yan tampaknya telah berubah sedikit. Akhirnya, kultivasi Nangong Yan telah berdebar dari keadaan terganggu ke tahap awal perampokan. Ini mengejutkan es dan api. Nangong Yan membuka matanya sejenak dan merasa seperti akan pingsan, tapi dia bersemangat. "Kakak, apa ini?" "Sangat kuat. Cairan berharga." Lin Tian berkata bahwa ketiganya tidak mengerti, tetapi Tian Bing mengharapkan, "Kakak, saya akan mencobanya juga." Lin Tian kemudian mengeluarkan botol lain, dan membakar Qingqing ingin berkumpul, jadi Lin Tian memberikannya padanya. Jadi setelah kedua pria itu mengambilnya, efeknya sama dengan burung layang-layang Nangong, dan mereka mulai menyerang dengan gila-gilaan dari integrasi.
Untuk sesaat, Tianbing dan Huo Qingqing sama-sama mencapai puncak perampokan feri yang hampir selesai. Melihat hasilnya, Lin Tian sangat puas dan berkata, "Sekarang kalian bertiga telah melewati perbatasan penjarahan, dan menurut kemampuanmu, itu akan pecah, yang tidak lebih buruk daripada melintasi perbatasan penjarahan." Mereka sangat senang bahkan ingin keluar dan mencoba kekuatan mereka. Jadi mereka keluar dari ruang rahasia. Sui Shenyi dan yang lainnya di halaman masih mengobrol sampai 3 orang Nangong yang muncul, dan mereka terkejut satu persatu. Dr. Sui berpikir dia tahu banyak tentang keterampilan medis, tetapi tidak mungkin untuk terburu-buru dari gangguan atau integrasi untuk melintasi bencana. Jadi Sui memandang Lin Tian dengan aneh, "Ada apa, Tuan Lin?" "Aku memberi mereka sesuatu untuk diambil." Lin Tian Xiao berkata, dan Dr. Sui ingin bertanya, tetapi dia tahu bahwa rahasia semacam ini tidak akan dikatakan oleh orang lain. Jadi dia iri, "Tuan Lin, Anda sangat kuat." Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Xie Daotian muncul, tampak bingung. Semua orang ingin tahu tentang bagaimana Xie Daotian datang lagi, dan Xie Daotian menatap Lin Tianning dan berkata, "Nona Dua, ada yang salah lagi." "Apa yang terjadi?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Xie Daotian berkata lagi, "Tadi malam, wanita muda kedua tiba-tiba sama seperti sebelumnya, bahkan lebih buruk." "Oh, mereka melakukannya lagi?" Lin Tian bertanya balik, berterima kasih kepada Tian atas kebaikannya, tetapi tidak ada bukti, jadi nona kedua meminta saya untuk meminta Anda pergi dan membantu terus ke dokter. Setelah Lin Tian mengangguk, dia membiarkan Nangong Yan dan yang lainnya terus berada di rumah sakit, dan Lin Tian pergi bersama Xie Daotian sendirian. Dalam perjalanan, Xie Daotian mengerutkan kening, orang-orang ini, mengapa mereka tidak terlalu khawatir? 1, 2, 3. Kata-kata Lin Tian membuat Xie Daotian khawatir. Bagaimana cara mengisolasi hal-hal itu sepenuhnya? "Aku akan melihatnya nanti." Lin Tian berkata, dan terima kasih Tuhan, sangat berterima kasih, terima kasih. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi ketika dia sampai di rumah Jiang Yao, Lin Tian merasa ada 2 orang dalam kegelapan. Yang satu adalah penggemar panjang, yang lain adalah orang yang lebih kuat. Xie Daotian tidak mengetahuinya, tetapi dia masih membawa Lin Tian ke halaman. Dalam kegelapan, kipas naga berkata kepada hantu dingin itu, "Tuan, ini adalah dokter ajaib." "Dokter? Orang yang mengubah alam ilahi?" "Ya, aku ragu dia menghancurkan monster apiku sebelumnya." Penggemar lama itu menjelaskan, dan cara percaya diri hantu dingin, "Yakinlah, kali ini milikku, dia benar-benar tidak bisa hancur." Di ruang bawah tanah Menshan, Jiang Yao dikelilingi oleh api aneh, yang membuatnya duduk di ranjang es. Bulan jahat berkata, "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" "Sulit, seolah-olah akan terbakar, terutama jiwa." "Ini akan terbakar lebih intens?" Jiang Yao itu sangat tidak nyaman. Setelah mendengar ini, bulan jahat neraka menjadi lebih cemas sampai suara Xie Daotian datang, "Nona kedua, aku membawanya ke sini." "Ayolah!" Jiang Yao berteriak dengan cepat, dan Xie Daotian mengundang Lin Tian masuk. Lin Tian memandang Jiang Yao dan menemukan bahwa dia memiliki mata hitam, dan ada api di sekujur tubuhnya, seolah-olah ingin membunuhnya hidup-hidup. "Dr. Lin, apakah menurut Anda saya dapat membantu Anda?" Ketika Jiang Yao melihat Lin Tian, dia sama bersemangatnya dengan dia melihat harapan. Tidak hanya Jiang Yao, tetapi juga bulan jahat buru-buru berkata, "Tuan Lin, apakah Anda tahu rindu saya? Kamu keluar dulu. Aku akan mengurusnya." Seperti yang dikatakan Lin Tian, mereka segera turun. Jiang Yao di atas es menjadit memandang Lin Tian dengan gelisah. "Dr. Lin, apakah ini sama seperti terakhir kali?" "Itu sama. Hanya saja mereka lebih kuat. Sepertinya mereka membawa orang yang lebih kuat." Lin Tian menjelaskan. "Orang-orang ini tidak tahu malu," kata Jiang Yao. "Berbaringlah dan tidurlah. Aku akan mengurusnya." Lin Tian berkata padanya, Jiang Yao berbaring. Lin Tian membiarkannya tidur satu persatu, dan mulai menyerap binatang hantu api ini. Tidak jauh dari Menshan, hantu dingin itu merasa bahwa binatang hantu apinya berada di bawah ancaman dan mengerutkan kening. "Sialan, seseorang akan membunuh binatang hantu apiku." "Apa? Apakah anak laki-laki itu?" Mata Long Fan melebar, dan hantu dingin itu segera bersenandung, "Aku bertengkar dengannya, dan kamu membantuku melihat tubuhku." "Ya, Tuan." Long Fan menjawab, dan Leng Gui duduk, lalu menutup matanya, dan mulai mengendalikan binatang hantu api di sana. Binatang hantu api itu akan diserap oleh Lin Tiange. Tanpa diduga, binatang hantu api itu tiba-tiba menjadi sosok yang sangat besar. Perhatikan baik-baik, sosoknya merah,
tetapi tidak dapat melihat wajah dengan jelas, tetapi sisi lainnya adalah jalan napas. Wah, siapa kamu? Siapa saya? Apakah saya ada hubungannya dengan Anda? Lin Tian bertanya, dan sosok itu menatap, ini adalah binatang iblis apiku. Sebaiknya kau melepaskannya, atau aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Bagaimana? Lin Tian bercanda, dan kemudian pria itu berkata, apakah Anda tahu siapa saya? Siapa kamu dan apa hubunganmu denganku? Lin Tian tidak menganggap serius pihak lain, dan pria itu melotot, sudah kubilang, aku yang pertama melintasi perbatasan. Lin Tian masih mengabaikan, dan terus menyerap binatang hantu api. Sosok itu memarahi, kamu, hentikan. Tidak mungkin untuk berhenti. Lin Tian berkata, membuat pihak lain menggertakkan giginya, oke. Kembali. Aku akan mengajarimu dengan baik. Sisi lain berkata, bersenandung, lalu sosok itu menghilang, dan Lin Tian terus menyerap binatang hantu api yang tersisa. Hantu dingin di sisi lain tiba-tiba membuka matanya dan dikalahkan, bajingan sialan. Ada apa, Tuan? Bocah ini bisa menyerap binatang hantu api. Setelah hantu dingin itu tenang, dia berkata dengan aneh, dan Long Fan terkejut, apa? Bisakah dia menyerap binatang api? Iya. Hantu dingin mengangguk berat, penggemar lama ragu-ragu dan berkata, pergi, laporkan pertama dengan nona ketiga, dan kemudian buat rencana nanti. Leng Gui dan kipas angin panjang pergi dari sini bersama-sama, dan Lin Tian membangunkan Jiang Yao setelah menyerap mereka. Jiang Yao menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat api menghilang. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, tahukah kamu mengapa kamu begitu mudah dirasuki oleh binatang hantu api? Jiang Yao tidak begitu mengerti, bukankah mudah bagi semua orang untuk menjadi yang teratas? Tidak, binatang hantu api hanya akan memakan jiwa dengan cepat, dan tidak mungkin untuk tinggal di tubuh manusia. Lin Tian menjelaskan. Jiang Yao bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya denganku? Ya, dan konstitusi Anda. Konstitusi saya? Jiang Yao terkejut melihat Lin Tian, dan Lin Tian berkata, tubuhmu adalah tubuh rohin. Hewan hantu itu menyukai tubuh seperti ini. Karena di dalam tubuh ini, mereka akan menjadi lebih kuat, sehingga mereka tidak akan menelan jiwa tuan rumah. Mereka hanya akan bergantung padanya dan membuat tuan rumah tidak nyaman. Jiang Yao menarik napas setelah mendengarkan, yang luar biasa, dan Lin Tian berkata, untuk mencegah mereka menyerang Anda, saya memutuskan untuk menambahkan beberapa jimat kepada Anda, untuk mencegah makhluk hantu mendekati Anda. Bisakah kamu menggambar jimat? Jiang Yao menatap, dan Lin Tian berkata dengan santai, ini sangat sederhana. Setelah itu, Lin Tian mulai menggambar jimat di depan Jiang Yao, dan setelah itu, dia menyerahkannya ke sisi lain, kamu hanya perlu membawanya. Jiang Yao berkata dengan setengah percaya diri, dengan ini, monster-monster itu tidak bisa dekat denganku lagi. Iya. Jiang Yao sangat senang, dan menatap Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih. Terima kasih kembali. Setelah Lin Tian selesai, dia bangkit dan berencana untuk pergi, tetapi Jiang Yao berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku punya sesuatu untukmu. Lin Tian menatap Jiang Yao dengan rasa ingin tahu. Apa? Apakah Anda punya sesuatu untuk saya? Jiang Yao bersenandung, pada saat ini, mengeluarkan piring batu giok dari tangannya, hijau persegi, dan dikelilingi oleh penompen, diukir dengan beberapa kata besar, Dokter Kerajaan Rumah Yunzhou. Ini dari ayahku sebelumnya, dan aku tahu kamu tidak terlalu menyukai pembatasan ini, jadi tidak ada nama yang terukir di atasnya, tetapi dengan ini, kamu atau orang-orangmu dapat mengambilnya dan dengan bebas masuk dan keluar dari pemerintah Yunzhou, yang statusnya lebih besar dari Tuan Kota Yunzhou. Bahkan adikku dan aku, mereka tidak memenuhi syarat untuk memindahkanmu sesuka hati. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pahit. Apakah kamu mencoba memberiku medali emas karena menyelamatkan hidupku? Saya tahu Anda tidak menginginkannya, tetapi orang-orang Anda, jika Anda mengambilnya, akan jauh lebih aman di Yunzhou. Jiang Yao terus menjelaskan, tetapi Lin Tian harus melambaikan satu tangan, dan piring giok tiba. Lin Tian melihat dan berkata, oke, saya akan mengambilnya dulu. Melihat Lin Tian mengambil alih, Jiang Yao sangat senang. Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan keluar dari ruang bawah tanah. Dia pergi bersama Xie Daotian, sementara bulan jahat neraka melihat Jiang Yao baik-baik saja. Dia dalam suasana hati yang baik dan bertanya, Nona, mengapa kamu begitu bahagia? Dia mengambil piring giok dokter kerajaan. Jiang Yao tertawa, dan Ming Xie Mun juga senang setelah mendengar ini. Dengan ini, mereka tidak berani menyentuhnya. Saya harap dia aman. Lagi pula, aku sudah melibatkannya. Jiang Yao perlahan-lahan menyingkirkan senyumnya dan berseru. Bulan jahat neraka tahu apa artinya.
Saat ini, di rumah Jiang Ziruo menatap laporan Long Fan dan Leng Gui. Dia menyelesaikannya lagi. Long Fan mengangguk, dan Leng Gui menjelaskan, orang ini bisa membersihkan binatang hantuku dalam sekejap, bukan orang biasa. Saya tidak butuh penjelasan. Jiang Ziruo sangat marah, dan Long Fan ragu-ragu. Nona, mengapa kita tidak menyelesaikan bocah itu dulu, dan kemudian menangani nona kedua? Jiang Ziruo murung. Dia ada di ibu kota Yunzhou. Pasti ada orang-orang gadis itu yang diam-diam melindunginya. Bagaimana Anda menghadapinya? Tapi Long Fan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tuanku adalah orang pertama yang melintasi perbatasan. Jika salah satu Yuan Shen keluar dari tubuh, kamu bisa menyelesaikannya. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Jahit si itu jika segera mencuri untuk bersukacita, kipas naga dan hantu dingin ini mundur begitu saja. Hei Suyu ada di Menshan, secara alami memperhatikan hal-hal di aula utama, terutama ketika dia mendengar bahwa Leng Gui dan yang lainnya ingin melawan Lin Tian. Hei Suyu bergegas ke aula utama, dan Jiang Ziruo sedang menunggu kabar baik. Tapi giok salju hitam tiba-tiba bergegas keluar dan berkata, Nona, kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku berkata Hei Suyu, kamu siapa? Jiang Ziruo mulai marah, dan bahkan marah. Nona, jika Anda mengirim orang-orang itu, mereka akan mati dengan menyedihkan. Black Snow Jade dengan cara tak berdaya, Jiang Ziruo tetapi senyum aneh, kamu mengatakan bahwa kipas naga dan tuannya akan mati dengan sangat menyedihkan. Iya. Jiang Ziruo tidak percaya sama sekali, dan menatap dan berkata, Hei Suyu, kamu akan menunggu dan melihat bagaimana mereka menyelesaikan bocah itu. Hei Suyu tidak berpikir begitu, tetapi Jiang Ziruo tidak mendengarkan, jadi dia tidak punya pilihan selain menunggu berita di sini. Pada saat ini, Lin Tian telah kembali ke rumah sakit dan memberitahu orang-orang tentang situasinya. Dr. Sui berkata, ketiga wanita muda ini bertindak terlalu jauh. Xie Daotian juga tidak berdaya, tetapi sekarang tidak ada bukti. Jika tidak, Nona 3 pasti akan dikejar oleh pemerintah Yunzhou. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba tertawa dan berkata kepada ketiga Nangong Yan, sudah waktunya kamu berlatih. Penanaman? Nangong Yan dan ketiganya tidak mengerti mengapa Lin Tian tiba-tiba meminta mereka untuk berlatih. Lin Tian berkata, akan ada kompetisi dalam beberapa hari. Bukankah seharusnya kamu berlatih keras? Nangong Yan 3 orang mengangguk, dan Xie Daotian dan yang lainnya ingin tahu tentang Lin Tian bagaimana melatih Nangong Yan 3 orang. Coba kekuatan jiwamu dulu. Kata-kata Lin Tian membuat semua orang bingung, dan Nangong Yan dan ketiganya saling memandang. Saat ini, ada seorang pria bersembunyi di halaman. Itu hantu yang dingin. Saat ini, dia keluar dari tubuh, dan dia masih dalam kegelapan. Dia mencari kesempatan untuk menyelesaikan Lin Tian. Namun, Lin Tian berkata kepada ketiga Nangong Yan, ada pohon tidak jauh di belakangku. Ada roh pembudidaya hantu keluar dari tubuh. Bagaimana denganmu? Perbaiki dia. Nangong Yan segera bersukacita, lalu duduk, dan kemudian orang-orang melihatnya keluar dari tubuh. Bukan hanya Nangong Yan, Tian Bing dan King King yang terbakar, tetapi juga Yuan Shen. Sui Shenyi dan yang lainnya bertanya-tanya mengapa mereka bertiga ingin Yuan Shen keluar dari tubuh. Pada saat ini, Nangong Yan tiba-tiba melemparkan keterampilan jiwa es, dan targetnya adalah hantu dingin, dan hantu dingin itu segera membeku dan muncul dalam sekejap. Semua orang terkejut, terutama Dr. Sui berkata, bagaimana orang bisa melakukan ini? Hantu dingin ingin melepaskan diri, tetapi menemukan kekuatan jiwa Nangong Yan sangat mengerikan. Setelah membekukannya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Biarkan aku pergi. Nangong Yan berkata, siapa kamu? Mengapa Anda datang ke sini? Pria itu berkata, aku yang pertama melintasi perbatasan, hantu dingin. Mendengar kata, hantu dingin, Dr. Sui dan yang lainnya tercengang, sementara Xie Daotian mengerutkan kening. Adapun Nangong Yan, dia berkata, apa yang kamu lakukan secara diam-diam? Saya baru saja mendengar bahwa ada dokter ajaib di sini, jadi datang dan lihatlah. Hantu dingin itu tidak mengatakan tujuan sebenarnya, tetapi si bodoh tahu itu palsu, terutama Tian Bing melotot, jika kamu ingin melihat leluhur kami, kamu bisa bersikap adil dan terbuka. Mengapa kamu harus begitu licik? Hantu dingin itu mengatupkan giginya dan berkata, aku bisa datang sesukamu. Apakah kamu gila? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Tian Bing menatap, dan hantu dingin itu berkata dengan bangga, aku orang pertama yang memperbaiki hantu yang melintasi penjarahan. Terus, Tian Bing meremehkan, dan hantu dingin itu bersenandung, saya memiliki banyak SK hantu yang kuat penyakit. Begitu aku keluar, kalian semua akan mati. Orang-orang tidak menyangka Leng Gui akan datang menemui orang-orang pada awalnya,
tetapi sekarang dia sangat sombong, yang membuat semua orang berpikir bahwa dia hanya memiliki niat buruk. Tianbing kemudian mengumpulkan 10 pedang aneh dan berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba ini. Apa? Ingin menyakitiku? Mimpi. Hantu dingin membencinya, dan kemudian mengumpulkan lapisan pertahanan api merah di sekelilingnya untuk menahan pedang ini. Namun, ketika 10 pedang Tianbing jatuh, mereka langsung menembus lapisan pertahanan. Orang pertama yang memperbaiki hantu disalahgunakan di bawah metode jiwa Tianbing, dan kemudian berteriak satu persatu. Tidak hanya itu, tetapi juga 10 jarum terbang. Hantu dingin itu menjerit berulang kali, tetapi Dr. Sui dan orang lain merinding, dan Xie Daotian bahkan lebih ketakutan. Kekuatan jiwa ketiga wanita ini terlalu mengerikan. Katakan, apa yang kamu lakukan? Kata Nangong Yan. Hantu dingin marah menggigit gigi, tunggu, kebencian ini, saya pasti akan membalasnya. Setelah itu, Leng Gui membakar Yuan Shen di depan orang banyak, mengguncang es, lalu berubah menjadi lampu merah dan menghilang. Nangong Yan dan ketiga orangnya ingin mengejarnya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, berhenti mengejarnya. Saya tahu mengapa dia datang ke sini.